Setelah meninggal, kapan seseorang terlahir kembali? Kalau saya masih bisa punya harapan, saya pengen yang di atas ngizinin saya gitu ya, bergabung bersama Kuan Yin gitu, bantu-bantuin manusia. Pada saat seseorang akan meninggal, maka akan bekerja kesadaran atas kematian. Selama ini kan kita semua hidup di dunia kan kayak merasa tuh kematian masih jauh gak sih? Jauh kan? Ah, gak usah bahas katanya kan. Ah, kematian jangan aneh-aneh, kamu pikirannya. Karena kita menghindar. Kita nggak mau sadar bahwa kematian itu ada. Makanya kita melarikan diri semua. Tapi nanti kalau udah tiba waktunya, kamu nggak bisa lari lagi. Even kamu nggak mau dengar, even kamu nggak mau merasakan, kamu akan merasakan itu. Kesadaran-kesadaran itu akan kebuka sendiri. Bahwa kamu ini akan melihat kematian itu, kamu akan merasakan kematian itu, dan kamu harus menghadapi kematian itu. Segera setelah itu, bekerja kesadaran yang menghubungkan dengan kehidupan berikut. Jadi nih, abis dia sadar akan kematian, dia tuh langsung segera bekerja nih kesadaran dia hubungin dengan kehidupan dia berikutnya. Jadi tuh itu cepet loh guys, cepet banget. Jadi dari, waduh mati nih, kita langsung kehubung, kehidupan berikutnya begini nih, saling berhubungan. Yang dengan seketika menimbulkan kelahiran kembali di alam lain tanpa adanya jeda waktu. Hal ini seperti juga seseorang melangkah dari satu ruangan dan dengan seketika berpindah ke ruangan lain. Ini pernah dikatakan oleh seorang bante atau biku. Dan itu ternyata memang ada benarnya. Satu kali pernah mati suri. Waktu itu saya tidak dapat gambaran apa-apa. Tidak ada gambaran karma buruk, tidak ada gambaran masa depan, tidak ada gambaran karma baik, tidak ada gambaran juga neraka. Saya nggak ada gambaran 4 unsur ini. Ternyata kan saya masih dibantu sama Kuan Im, saya bisa hidup lagi kan. Pada saat mati suri, saya nggak ada gambaran semua. Tapi belakangan saya pernah ke Singapura. Pada saat saya ke Singapura, posisi waktu itu kan kanker saya di bagian bawah itu kumat kan. Saya sakit kan, mau datang bulan. Pada kondisi itu, begitu baru nyampe hotel, saya tiba-tiba tuh ngerasa kayak jiwa saya tuh kayak roh saya tuh kayak mau ketarik loh. Saya sendirian waktu itu lagi, nggak ada mama, nggak ada kakak. Mereka kan di rumah kakak saya ya. Datang bulan itu kan saya kan pasti sakit-sakitan tuh. Saya takut ganggu keluarga mereka. Jadi saya sendirian lah pokoknya di hotel selama 1 minggu saya bayar hotel seminggu di Singapura. Nah, waktu awal baru nyampe di hotel, saya mengalami sesuatu ini yang saya mau bagikan sama kalian. Jadi kalian ini nanti bisa tahu loh, bagaimana sih kita itu harus mengontrol diri dalam kehidupan kita sehari-hari ini untuk mempersiapkan kita nih kapanpun bisa dipanggil gitu. Nah, kondisinya adalah waktu itu saya bener-bener tiba-tiba banget loh guys ya. Saya nggak pernah nyangka itu terjadi sama diri saya. Saya juga nggak dapat prediksi apa-apa, nggak ada gambaran. Nggak ada. Tiba-tiba saya tuh kayak mau pingsan. Pokoknya saya tiba-tiba tuh kayak mau hilang kesadaran. Saya langsung tiduran kan tuh. Keluar semua kayak rekaman video. Bener itu yang dibilang 4 unsur. Nah, ini saya gabungin sama ini ya. Tadi saya belum ceritain karena saya mau gabungin sama urusan pikiran berikutnya. Yang kelahiran kembali yang menjurus kemana-mana. Saya mengalami proses pikiran yang berbeda. Jadi saya itu kayak keinget. Saya kayak keinget orang tua tiba-tiba. Terus saya kayak mikir, apa saya udah mau pergi nih? Kalau saya pergi dari dunia mama saya, apa saya siap tinggalin mama saya? Itu kepikiran loh. Pikirin mama. Kerjaan saya gimana nih? Kesehatan. Waduh, penyakit saya nih. Contoh. Jadi itu ternyata keluar berbarengan. Jadi itu kayak ngenimpa pikiran kita loh. Tiba-tiba semua. Kan sakit badan kita. Kita kan mau ngontrol badan, susah kan? Pikirannya kan masuk tuh semua tadi tuh. Gambaran-gambarannya semua masuk. Bener. Gambaran kita mungkin lagi kerja, gambaran kita mungkin lagi ketemu orang tua, gambaran mungkin kita pengen melakukan sesuatu tapi belum, gambaran kita begini begitu, keluar. Akhirnya saya mau dong baca doa. Saya merasakan kesedihan tiba-tiba. Sedih aja gitu. Ngebayangin semua tadi gambarannya, sedih. Tapi saya kan gak mau sedih nih. Saya merasa dapat petunjuk baca doa. Saya mau baca dong. Apalagi saya kan dari kecil umur 5 tahun sering baca doa. Harusnya kan keluar ya, logikanya nih ya. Kalau kita sering udah biasa pasti keluar dong. Ini gak keluar. Ketutup pikiran kita. Mau ngucap aja susah. Di hati aja susah. Mau ngomong amitofo aja gak keluar. Sakit tuh kan badan, keringetan saya. Hatu ranjang basah keringet saya. Nah sakit. Tapi bermain terus tuh gambaran-gambaran bermain tuh. Takut keluar. Tapi
Tapi takutan saya beda sama 4 unsur tadi. Takutan saya apa? Waduh, nggak bisa nyebut. Waduh, nggak bisa nyebut Buddha. Waduh, nggak bisa nyebut agama nih. Waduh, saya nggak bisa baca doa nih. Gawat nih. Saya lawan. Oposisi itu sakit kan, keringetan terus saya, keringet dingin, keringet keluar terus. Gambaran itu saya lawan untuk kembali kepada satu kata. Baca doa. Akhirnya di hati saya menyebut Amitofo. Susah nyebutnya, tapi bisa akhirnya. Amitofo. Begitu satu kali ngomong Amitofo, ngomong lagi kedua kali, gambarannya pudar. Saya pingsan, saya kayak tidur, gak sadarin diri. Bangun-bangun, badan saya mendingan semua, tapi basah ranjang. Lalu saya dapat petunjuk. Bagikan ini kepada mereka yang berjodoh. Bagikan yang kamu alamin ini, petunjuknya. Maka saya bagikan sama kalian. Di situ saya langsung sadar, ini yang dimaksud sama Bante yang pernah ngomong. Benar adanya. Karma, pikiran kita yang terakhir itulah, di saat kita bahagia apa sedih, itulah yang menyeberangkan kita ke alam yang mana. Itu pengaruh besar juga. Walaupun nanti kita semua sama-sama akan diadili di neraka, dimanapun akhirat itu, tetap pikiran kita yang terakhir itu penting sekali buat kita. Jadi, kalau keluarnya sedih, takutnya kamu ke neraka. Masih bisa ketolong, kamu makanya harus banyak baca doa. Itu benar. Karena hanya dengan doa yang menyelamatkan kamu nanti untuk ingat dan kembali ke jalannya. Kamu pengen yang di atas yang jemput. Kamu pengen dapat kebahagiaan. Doa yang benar. Itu gambarannya. Maka kenapa saya selalu bilang sama kalian, bina hubungan yang baik sama yang di atas dari sekarang. Jangan kamu itu males doa. Jangan kamu itu gak mau bina hubungan yang baik sama malaikat, sama yang di atas. Bina dong kalian. Jangan males. Nanti kamu udah meninggal, kamu gak tahu mau kemana loh. Maka kamu harus ingat, pemberhentian kalian yang terakhir nanti, itu yang menentukan kamu ke akhirat, ke bagian yang mana. Sejak bangun itu, saya berasa banget saya seperti hidup kembali. Dan saya lebih menghargai kehidupan saya. Jadi harus mempersiapkan diri. Dan harus banyak doa. Supaya nanti kalau kamu dapat gambaran kayak saya nih, kayak Shio, kamu udah bisa ngucap. Ingat pesan saya satu. Di saat sesuatu itu memanggil kamu harus selalu ingat sama yang di atas. Maka kamu harus bina terus iman itu di hati. Iman, kamu mesti punya iman. Karena nanti begitu kejadian itu ada, itu cepat sekali loh guys, cepet banget. Mungkin orang ini sudah mengalami, makanya dia berbagi. Dan kalau kita lengah sedikit, kita bisa nyampe ke alam mana beda lagi. Benar seperti dari sini nih, kamu tahu pindah ke mall. Datangnya cepet. Begitu aja terjadi. Nggak bisa diatur, nggak bisa dicegah, nggak bisa dikontrol. Makanya kita selama di dunia jangan melekat. Kalau kamu melekat, kamu akan ingat semua itu. Kamu melekat sama anak nih, kamu akan ingat anak. Kalau kamu melekat sama seseorang, nanti kamu pikirin dia pada saat mau meninggal. Waktu kamu habis nggak keburu ngucap, kamu melekat banget sama harta selama hidup nih. Nanti kamu mau meninggal dunia, kamu pikirin ini duit. Duit terus pikirin. Pas kamu mikirin duit, kamu kan ketakutan nih. Kamu gak bisa kontrol diri kamu kan? Dengan sakit-sakitnya kamu juga nih di badan nih. Akhirnya kamu nyampenya kemana? Neraka. Karena ujung-ujungnya kamu akan susah ya menghadapi kehidupan ini. Sama, berarti ini sebenarnya menyeluruh semua manusia. Semua manusia mengalaminya, tapi berbeda-beda versinya. Ada yang mengalami 4 unsur. Nah, anggaplah kalau saya ini, saya belum waktunya sampai pergi, tapi saya sudah mengalami gejala itu. Harus belajar melepas. Kalau kita nih tidak melekat, kita gak bakal keluar itu. Apa yang kita pikirkan itu tuh kemelekatan kita. Contoh nih, kamu pikirin duit, ya kan? Tiap hari ribut nih sama istri, sama suami, atau sama cowok. Kamu ngincarin cowok dari uang, cewek-cewek nih misalkan. Nanti kamu mau meninggal, kamu diingatan itu. Kamu ingatnya uang. Kalau kamu melekat sama cucu, melekat sama anak, itu yang menghambat kamu untuk nyampe ke surga. Pengen nangis, bagus. Kalau kamu pengen nangis berarti sadar sesuatu. Bina terus iman kamu. Selama iman kamu ini kuat, bina terus nih, kamu gak putus asa. Banyak baca doa, kitab suci kamu, mau itu Islam kayak, mau itu Kristen, Katolik, banyak baca doa. Pokoknya iman kamu bina terus nih di hati ya, iman. Kamu nanti pasti ingat kayak saya. Walaupun susah, kamu bisa berontak, kamu bisa ingat, dan kamu akhirnya selamat. Jangan melekat guys. Ingat. Maka kalau kalian sekarang sadar nih, oh iya ya Shu ya, berarti aku selama ini terlalu ya menggila-gilakan uang. Contoh, berarti mulai sekarang aku gak boleh terlalu menghamba uang ya Shu ya. Betul. Saya di sini hanya berbagi, anggaplah membantu mengingatkan aja. Tergantung kebijaksanaan kalian masing-masing bagaimana menanggapi semua kondisi itu. Jadi itu kalian yang putusin ternyata. Mau ke alam mana kamu berada?